Oke, selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi ya di pertemuan lab intermediate 2 kita. Kita hari ini mau bahas materi yang masih sama seperti minggu lalu nih, yaitu materi mengenai revenue recognition. Hari ini kita mau bahas dua problem, yaitu dari problem 6 dan problem 7. Nanti videonya akan terpisah seperti biasa. Pertama, saya bacain dulu untuk soal yang di problem 6. Di sini Viper Ultima merupakan sebuah perusahaan kontraktor yang berdiri sejak tahun 2020. Proyek pertama yang dimiliki oleh Viper Ultima berasal dari kontrak dengan Flipperco yang berlangsung selama 3 tahun sejak tahun 2020 dan bernilai 9 miliar. Pada tahun pertama di sini pada tahun pertama Viper Ultima telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 45% dan estimasi total biaya pada tahun pertama adalah sebesar 9 miliar 350 juta, meningkat karena adanya efek dari pandemik COVID-19. Pada tahun kedua, perusahaan mengalami perbaikan keadaan keuangan sehingga perusahaan hanya mengeluarkan biaya sebanyak 3 miliar sekian pada tahun 2021. Diestimasikan perusahaan membutuhkan biaya tambahan sebanyak 1 miliar sekian untuk menyelesaikan produk ini. Maksudnya membutuhkan biaya tambahan, berarti nanti setelah keluar biaya tambahan di tahun kedua, lalu diperkirakan lagi bakal ada biaya nih sebesar 1 miliar sekian di nanti tahun ketiga yang kira-kira bakal terjadi. Nah, itu kira-kiranya, baru masih kira-kira. Lalu pada tahun terakhir, kondisi perekonomian kembali memburuk sehingga perusahaan mengestimasikan laba kotor yang dihasilkan pada tahun terakhir adalah sebesar 500 juta. Di sini penagihan untuk kontrak itu sendiri akan dilakukan seiringan dengan besarnya persentase yang telah diselesaikan pada tahun bersangkutan, sedangkan Flipperco akan melunasi 50% dari total piutang yang ada setiap tahunnya, kecuali pada tahun terakhir di mana seluruh biaya akan dilunasi oleh Flipperco. Di sini diminta untuk membuat perhitungan pendapatan, biaya, dan gross profit or loss yang harus diakui selama tahun 2020 sampai 2022 menggunakan metode percentage of completion dan cost recovery, serta seluruh jurnal yang diperlukan selama periode konstruksi menggunakan metode percentage of completion. Jadi pertama di sini kita coba lihat ya, untuk ngisi tadi tabel dulu seperti minggu lalu ya. Ini nggak akan saya jelasin secara detail, pokoknya kontrak price berarti nanti kita perlu masukin nih kira-kira nilai dari kontrak ini berapa sih kira-kira, atau nilai dari pendapatannya ini berapa nih. Kita cari di soal, ada nggak? Di sini kalian lihat di kalimat kedua. Di sini proyek pertama yang dimiliki Viper Ultima berasal dari kontrak dengan Flipperco yang berlangsung selama 3 tahun sejak 2020 dan bernilai 9 miliar. Nah, itu nanti yang akan menjadi kontrak price-nya. Dan ingat, kontrak price itu akan sama setiap tahunnya. Oke, lanjut. Sekarang kita cari nih untuk si estimated cost-nya, total estimated cost-nya. Ada cost to date dan estimated cost to complete. Pertama ada cost to date, coba kita lihat dulu ada nggak sih informasinya. Pada tahun pertama, Viper Ultima telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 45%. Nah, info ini kita bisa masukin dulu nih. Completed di sini kita masukin 45%. Ya. Dan estimasi total biaya tahun pertama adalah 9 miliar 350 juta. Berarti estimated total cost-nya 9 miliar 350 juta. Maksudnya itu berarti nanti sampai akhir kira-kira bakal menggunakan biaya 9 miliar 350 juta, tapi nanti setiap tahunnya itu pasti estimasi total biayanya itu mungkin aja akan berubah gitu, tergantung dengan keadaan, namanya juga estimasi ya gitu. Lalu di sini dia tuh meningkat karena adanya efek dari pandemi COVID-19. Jadi ya bisa kita lihat ya di sini kenapa sih kira-kira ini tuh lebih besar biayanya daripada kontrak price-nya, ya karena tadi di tahun 2020 ini ternyata karena ada COVID-19 makanya dia tuh jadi biayanya besar banget, naik. Oke. Di sini kita lihat completed-nya udah ada, estimated total cost-nya udah ada. Di sini kalau seperti yang minggu lalu ya, kalau dia estimated total cost-nya 9 miliar sekian, lalu diperkirakan sudah di sini tuh di tahun pertama ini sudah selesai 45%. Berarti bisa kita anggap bahwa biaya yang keluar tahun pertama yaitu sebesar 45% dari total biayanya.
Berarti cost to date atau cost yang terjadi sampai dengan tahun 2020, karena ini tahun pertama jadi kita nggak usah pusing ya, karena kan ini benar-benar tahun pertama ya, jadi langsung aja kita 45% kita kalikan dengan si 9.350 juta, lalu kita bisa dapat estimated cost to complete-nya itu langsung diselisihin aja cost to date-nya sampai estimated total cost. Dengan si estimated total cost-nya. Dapat 5 miliar sekian. Berarti kita bisa dapat nih. Di sini estimated total gross profit juga bisa kita isi. Dari mana? Dari 9 miliar dikurangin sama estimated total cost, yang dimana berarti di sini minus untuk estimated total gross profit. Lanjut ke revenue recognized. Revenue recognized di sini itu berarti dia, sebentar, langsung aja nih. Oke, ini caranya 45% kita kali sama nilai kontraknya. Baru ya berarti kan nilai kontrak itu kan sebenarnya kan bisa kita anggap ya total pendapatan sampai nanti ya, sampai selesainya si kontrak ini. Nah, makanya di sini bagian revenue recognized tinggal kita kali aja sama si persentase penyelesaiannya. Jadi ya itu kayak pendapatan yang bisa kita akui lah sampai tahun pertama itu. Karena dia bilang udah 45% selesai, berarti ya pendapatannya sebesar 45% dari nilai kontraknya. Lalu di sini ada lanjut lagi untuk cost incurred ya itu tinggal kita ini karena ini sebentar ya, ini sebenarnya nggak boleh cari dulu, sorry. Saya ini harusnya kan karena di sini ya dari awal dia itu sudah tahu kalau estimated total gross profit itu bakal minus. Kalau sudah tahu dari awal banget ya, pokoknya semenjak dia tahu nih ini kontraknya ini bakal loss. Nah, makanya di sini kita baru mulai menghitung dari si gross profitnya dulu. Gross profitnya itu dari mana? Gross profitnya tinggal kita ambil dari si ini, langsung kita ambil dari situ, dari estimated total gross profit, karena ini tahun pertama bukan tahun kedua, jadi kita bisa langsung ambil dari situ. Lalu untuk cost incurred-nya tinggal dicari dari selisihnya aja nih. Revenue segini, gimana caranya biar bisa dapat gross profit sebesar 350 juta. Maksudnya minus ini ya, loss berarti. Oke, keuntungan kotor sebesar 350 juta. Lanjut kita ke tahun kedua. Di sini tahun kedua baca soal ya. Pada tahun kedua perusahaan mengalami perbaikan keadaan keuangan sehingga perusahaan hanya mengeluarkan biaya sebanyak 3 miliar sekian. Nah, berarti di sini kita bisa tahu ya, 2021 ini biaya dikeluarkan sama si perusahaan ini, si Viper Ultima ya, dia itu cuma keluar sebesar 3 miliar ya. Nah, di sini karena di sini yang ngomongnya cost to date ya. Karena dia cost to date, berarti di sini kita harus tambahin si 4 miliar sekian dengan si 3 miliar sekian ini. Oke, biar dapat angka cost to date. Karena diingat sekali lagi cost to date ini merupakan artinya itu cost yang terjadi sampai dengan akhir tahun 2021, bukan cost yang terjadi di tahun 2021. Beda ya. Jadi ini udah termasuk angka yang sebelumnya nih, cost yang sebelumnya. Terus dia bilang diestimasikan perusahaan membutuhkan biaya tambahan sebanyak 1 miliar sekian untuk menyelesaikan produk ini. Nah, sekarang kita tuh dikasih tahu juga nih di sini estimated total cost to complete ya. Maksudnya estimated cost to complete berarti biaya tambahan yang diperlukan nih sampai akhirnya kontrak ini selesai. Masukin aja di sini. Sekarang berarti estimated total cost-nya tinggal kita tambahin. Oke, 7 miliar sekian tambah 1 miliar sekian dapat 8 miliar 487.500.000 gitu. Bisa nggak sih dapat estimated total gross profit? Bisa. Tinggal kita selisihin aja si contract price dengan si estimated total cost-nya. Baru persentase completed-nya gimana sih cara carinya? Tinggal dari si cost to date dibagi sama si estimated total cost. Oke, dapat hasilnya itu 87%. Revenue recognized gimana? Revenue recognized, ingat, revenue recognized itu ngomongin pendapatan yang diakui pada tahun tersebut. Kalau 2020, 2020, 2021, 2021. Nah, di sini kita ingat untuk mencarinya itu persentase completed dikali sama contract price. Tapi ingat, di sini kita cuma mau nulis yang tahun 2021-nya aja. Berarti kita perlu selisihin dulu nih persentase yang sebelumnya nih, yang 87% dikurangin dulu sama 45%, baru kita kaliin sama si contract price. Dapat deh, itu untuk pendapatan yang bisa kita akui di tahun 2021.
ya, 2020-nya nggak masuk. Cost incurred belakangan, baru sekarang kita ke gross profit. Gross profit tinggal kita ambil dari mana? Kita ambil dari nanti ya, kita ngitung dulu nih. Ini kita ngitung dulu di bawah. Jadi pertama tadi kan 2021 ya. Saldo awalnya berapa? 350 juta. Ini untuk kerugian, makanya dia taruhnya di debit ya. Ini kayak normal biasa, kalau rugi ya berarti taruhnya di debit. Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi itu sebentar ya. Sini kita langsung ini dulu kali ya. Jelas. Jadi begini, kita mau gimana caranya nih biar biar kita ini saldo akhir di akhir tahun 2020 ini tuh gross profitnya itu gimana sih caranya biar bisa dapat 512 juta? Karena kan tadi kan estimasi kita total gross profitnya di tahun 2021 ini kan 512 juta sekian ya. Nah, kita masukin dulu di sini. Gimana caranya ya biar bisa yang tadi yang saldonya di debit 350 juta sekarang di kredit 512 juta 500 ribu. Ya, kita harus kurangin. Kita harus tambahin di sisi di kredit sebesar 862 juta 500 ribu. Dapat dari ini tambah sama ini 512 jutanya. Dapat 862.500. Bener ya? 350 di sisi debit, lalu di sini ada sisi kreditnya ini 862 juta, baru dapat di sini di sisi kredit 512 juta 500 ribu gitu. Makanya di sini gross profitnya kita ambil dari sini kayak gitu ya. Oke, jadi tadi kan yang gross profit tadi 350 juta nih. Terus kita harus masukin plus 862.500 baru dapat plus 512.500 kayak gitu ya. Cost incurred-nya sama, tinggal disisihin aja. Oke. Ini beda ya teman-teman dari yang sebelumnya. Jadi kalau kalian ini ya, kalian perhatiin ya di session sebelumnya. Bentar ya, ini mana session 8. Session 8 ini kalau kalian lihat nih ya. Kemarin tuh kita ada bahas mengenai yang kontraknya ini awalnya masih untung nih. Kalau kalian lihat dari yang untung itu dia nggak ambil dari sisi yang ini, revenue recognize kurang sama gross profit. Enggak ya, dia tuh ambil dari yang di atas. Nih, kalau tahun kedua ya berarti kita ambil dari mana? Dari nanti di sini 3 juta 3.500 dikurang 2.400 kayak gitu punya. Nah, nanti pas saat dia minus baru kamu mulai selisihin. Karena di sini masih estimasi ya perkiraannya. Nah, jadi pokoknya di sini karena dia estimasi total gross profit itu masih untung, jadi dia tuh masih pakai cara yang sama ya. Pakai cara yang sama. Walaupun di sini gross profitnya minus ya, karena kan di sini estimated total gross profitnya masih plus sebenarnya. Kecuali nanti di saat diketahui pada saat dia minus nih. Jadi di sini estimated total gross profitnya masih plus. Ini juga masih kita pakai yang di atas nih kalau di problem 5. Kalau yang sebelumnya kalau yang setelahnya ini dia tuh udah mulai pakai ini. Kenapa? Karena di sini estimated total gross profitnya tuh udah minus kayak gitu. Caranya udah mulai beda. Diselisihin dari yang ini. Jadi cari ininya dulu, baru cari ini. Kalau yang ini, cari ini, baru cari ininya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke problem problem 9, sebentar. Problem 6. Oke, nah di sini di problem 6, lanjutin. Ini udah selesai tadi sampai sini ya. Cost incurred-nya tinggal cari dengan selisihnya tadi kayak biasa. Gimana caranya biar 3 miliar sekian dikurangin berapa biar dapat gross profitnya maksudnya biar dapat gross profitnya yang segini di tahun 2021. Dapat 2 miliar sekian ya. Ini kenapa angkanya 862.500? Karena sekali lagi gimana sih caranya biar nih minus 350 harus bisa jadi plus 512.500 sampai nanti di akhirnya. Oke. Kita lanjut lagi ke tahun 2022. Di sini tahun 2022 kita baca pada tahun terakhir, kondisi perekonomian kembali memburuk sehingga perusahaan mengestimasikan laba kotor yang dihasilkan pada tahun terakhir nih adalah sebesar 500 juta. Laba kotor terakhir 500 juta. Kita masukin estimated total gross profitnya. Lalu, sebentar di sini. Ini udah ya, info ini udah beres. Berarti sekarang kita udah bisa masukin di sini
untuk persentase converted berapa nih? Ini kan tahun terakhir. Nah, udah pasti dia 100% ya. Jadi nggak usah dipusingin lagi. Lalu di sini total gross profitnya kira-kira ini 500 juta nih di akhir. Ini kan udah akhir banget nih ya. Berarti kontrak price-nya nanti semuanya bakal udah diakui dong. Nah, kalau ininya udah semua, kontrak price-nya udah bisa kita akui revenue-nya, terus dapatnya nanti gross profit-nya 500 juta, berarti estimated total cost-nya berapa? Nah, estimated total cost-nya nanti kira-kira berapa nih? Nah, estimated total cost berarti nanti sebenarnya ini kita mulai dari sini dulu ya. Estimated total cost-nya ini sebenarnya nanti bukan ambil dari sini sih, kita ambil estimated total cost-nya dulu aja. Bentar ya. Nah, berarti estimated total cost-nya berapa nih? 8,5 ya. Logis ya. Terserah kalian mau mulai dari sini dulu boleh, dari sini dulu boleh, tapi sama aja kok. Karena kan ini sebenarnya nantinya estimated total cost komputer kan pasti 0 kan ya. Karena kan dia yang udah diselesaikan itu kan 100%. Berarti udah nggak ada cost tambahan lagi nih setelah tahun ini gitu ya. Gitu. Jadi pokoknya nanti ini sama ini pasti sama karena kan udah selesai nih. Nah, tinggal caranya nanti angka kedua ini dapat dari mana sih? Dapat dari 9 miliar dikurang 500 juta, dapat 8,5 miliar gitu. Oke. Lanjut ke revenue recognize. Revenue recognize gimana cara carinya? Di sini revenue recognize 100% nih. 100% dari kontrak price-nya berarti udah selesai ya. Tapi kan di sini ada tadi 87% yang udah diakui nih dari tahun 2020 sampai 2021. Berarti sekarang untuk mencari revenue recognize atau revenue yang diakui tahun 2022 tinggal 100% dikurang 87%, kaliin sama sih 9 miliar. Dapat hasilnya itu 1 miliar 170 juta. Lanjut ke gross profit. Ingat ya, kalau dari awal dia udah estimasinya minus, caranya bakal tetap sama nih. Cost incurred-nya kita belakangan hitungnya. Kita ke gross profit. Gross profit dulu, gross profit di sini ingat kita pakai di account lagi tadi 512 juta. Yang ini ya, di awal tahunnya nih. Lalu gimana caranya biar bisa jadi 500 juta? Dikurangin lah 12 juta 500. Makanya di sini dia itu gross profitnya harus minus ya. Ini kan dikurang, kalau di kiri berarti dia kan di debit ya. Berarti dia minus nih kalau dari sisi keuntungan atau kerugian ya. Minus 12.500.000, lalu cost incurred-nya berarti berapa? Tinggal dicari dengan cara ini diselisihin aja nih. Pokoknya berapa sih revenue recognize untuk tahun 2022 yang 1 miliar sekian dikurangin berapa biar dapat kerugian sebesar 12.500.000 gitu ya. Dapat 1 miliar 182.500.000. Kita lanjut ke cost recovery method. Di sini kita kan diminta untuk bikin tabel juga ya, tapi cuma tabelnya aja, jurnalnya nggak usah. Nah, ingat kalau di cost recovery method di sini tuh dia keuntungannya cuma diakui di akhir. Jadi estimated total gross profit ini pasti nanti di akhir nih bakal diakui nih. Pertama, revenue recognize. Tinggal kita ambil dari mana? Seperti biasa, kita ambil dari si cost to date-nya. Oke, karena ini tahun pertama nih. Sorry. Iya, bener. Bentar ya. Aduh, kepencet. Sorry ya. Bentar ya. Nah, ingat, ini dia itu revenue recognize. Kenapa sih diambil dari sini? Karena nanti pokoknya untuk yang cost recovery method tahun pertama, tahun kedua, pokoknya tahun terakhir itu nanti baru diakui dah revenue-nya. Biar gimana caranya biar kita dapat gross profit segini. Sekarang ini untuk yang tahun pertama sama kedua, anggapannya itu untuk revenue sama cost-nya sama, sesuai dengan nanti cost yang kita tadi bikin di sini. Kita carinya kita langsung ambil aja dari sana kayak gitu ya, biar nggak usah ngitung-ngitung lagi. Makanya di sini gross profitnya masih 0 karena bener-bener gross profit itu baru diakui di akhir. Ini juga sama nih, dia ambil dari yang tadi ini ya. Sorry, ini ya, tinggal diselisihin karena kan kita lagi ngomongin revenue sama cost untuk tahun itu aja kan ya. Berarti kita perlu selisihin dulu nih. Ini kan cost to date. Berarti ini kan udah termasuk 2021, 2022, 2020 kita hilangin dulu. Tuh ya. Nah, kayak gitu punya. Berarti ini gross profitnya masih 0 nih. Sekarang 2022, cost incurred-nya sama, caranya tinggal diselisihin dulu 8,5 dikurang sama si 7 miliar sekian, dapat 1 miliar sekian.
Lalu berapa sih revenue recognize-nya biar si gross profit-nya itu nanti 500 juta. Nah, di sini kita cara carinya gimana? Cara carinya bisa dua cara sih, terserah kalian. Mau gross profit-nya kalian masukin dulu 500 juta. Tapi biasanya sih kalau takut salah ya kalian mulai dulu dari sini. Dari sini kalian bisa lihat nih. Nih ya, 9 miliar kalian kurangin dengan cost yang revenue sebelumnya. Nih ya, kita tahu nih berarti revenue yang diakui di tahun terakhir ini 1,6 miliar sekian, dapat gross profitnya 500 juta. Ini saya bilang boleh kalian langsung masukin di sini aja 500 jutanya karena ya kan kita kan udah ngitung di sini nih. Harusnya sih estimated total gross profit bakal sama kayak gross profitnya di sini. Kayak gitu. Tapi kalau mau lebih aman ya kalian ini aja ngitungnya kayak tadi ya, ini dikurangin sama si ini yang revenue yang diakui tahun sebelumnya gitu. Saya lanjut. Di sini kita sekarang mau bikin jurnalnya aja. Di sini langsung digedein dulu. Pertama, di sini untuk cost incurred-nya. Ingat, cost incurred kita ambil datanya dari mana? Dapat kita langsung hitumin aja ya, karena kan nih sebenarnya tinggal kalian pindahin nih datanya nih. Kalian tinggal ambil dari nih ya, pertama yang ini. Ambil dari sini ya. Sorry ini ya. Nih. Lalu yang kedua tinggal kita ambil dari sama kayak biasa nih, tinggal disisihin aja nih. Dapat deh untuk si cost incurred tahun 2021-nya 3 miliar sekian ya. Jangan ambil dari sini ya teman-teman ya. Nih, karena nanti kan bakal beda hasilnya. Oke. Jangan ambil dari sini. Lalu di sini tahun 2022-nya juga sama, tinggal diselisihin aja ini bukan revenue sih. Ini cost yang terjadi tahun 2022. Cost sampai tahun 2022 dikurangin sama cost sampai 2021 buat dapat cost yang benar-benar terjadi tahun 2022-nya aja. Tuh ya. Nanti dibuka lagi Excel-nya, nanti habis kelas saya kirimin ke grup kelas biar kalian tuh bisa lihat nih contoh-contohnya nih. Oke. Lalu sekarang billing progress ini kita ada di soal ya. Penagihan untuk kontrak sendiri akan dilakukan seiringan dengan besarnya persentase yang telah diselesaikan pada tahun bersangkutan. Oke. Lalu sedangkan Flipperco akan melunasi 50% dari total piutang yang ada setiap tahunnya. Jadi setiap ada saldo akhir piutang ini 50%-nya doang yang dilunasi sama si Flipperco, kecuali di tahun terakhir Flipperco akan melunasi semuanya langsung sampai habis. Gitu ya. Sini untuk yang tahun pertama. Bentar ya, ini kayak tahun pertama nih. Tahun pertama ini kita lagi ngomongin account receivable ya. Account receivable. Bentar ya, revenue recognize nih ya. Revenue yang terjadi tahun pertama itu ada 4 miliar sekian. 4 miliar 50 juta. Lalu dikolek di akhir tahunnya. Koleknya berapa? 50% dari saldo akhirnya nih. Karena kan gak ada penambahan lagi ya. Cuma segini aja 4 miliar 50 juta. Lalu dia diterima pelunasan itu 50%-nya. Oke. Sorry. Ini baru billing progress ya. Aku salah baca. Oh, sorry ya. Billing progress nanti angkanya tinggal ambil dari sini ya teman-teman ya. Sorry ya, salah itu. Oke. Ini billing progress. Ingat, billing progress itu berapa sih? Apa ya ngomongnya? Kayak berapa sih yang akhirnya bisa ditagih nih sama si perusahaan nih? Maksudnya sampai akhir tahun ini, sampai contohnya 2020. Berapa sih sampai akhir tahun yang bisa ditagih pendapatannya ke si Flipperco? Kayak gitu ya. Ini tinggal kalian pindahin ya, bener-bener tinggal pindahin dari sini. Lalu untuk si koleksinya baru kita pakai cara yang tadi nih ya. Yang 50% dari saldo akhir AR. Oke, udah beres. Lalu di beginning 2021 berarti setelah dia kolek setengahnya sisa 2 miliar 25 juta. Lanjut, di sini ada lagi penambahan dari AR-nya nih. AR-nya ditambah sebanyak 3 miliar 780 juta. Oke. Berarti kita lihat totalnya berapa nih? Totalnya 5 miliar 805 juta. Maka itu di sini tinggal kita 50% dikali sama total dari kedua ini ya. Kan itu kan total AR gitu ya.
Jadi yang kita terima di tahun 2021 itu ada 2.902.500.000. Lalu selanjutnya tahun akhir, nanti kita lihat dulu berapa saldo akhirnya. Nah ini nih, total dari ini dikurang sama 2 miliar sekian, baru dapat 2.902.500.000. Ada nggak penambahan AR? Ada di tahun 2022 ada nambah 1.170.000.000. Lalu berarti di sini tinggal kita terima semuanya aja ya, karena kan diterima semuanya dia bilang nih di akhir tahun. Ya udah, kita terima semua. Berarti ini jangan dikali 50% tapi dikali 100%, atau mau kalian langsung tambahin juga sama aja. Dapat di sini hasilnya itu yaitu 4.072.500.000. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Jurnal selanjutnya ini kita lagi ngomongin revenue recognition. Revenue recognition itu kita ambil dari sini aja jurnalnya nih, angka-angkanya nanti. Yang tahun pertama, ingat tahun pertama ini dia rugi, berarti kita pakai jurnal yang ini. Yang construction in progress-nya itu di kredit. Kenapa? Di sini tuh beda dengan konsep gain or loss ya. Kalau di sini pokoknya kalau dia itu rugi ya, construction in progress-nya dia bisa taruhnya di kredit. Kayak gitu punya. Oke. Ini tinggal untuk construction expense kan sama dengan cost incurred. Jadi kita masukinnya 4,4 miliar. Lalu untuk si cost untuk revenue recognize-nya di revenue on long term in contract 4.050.000.000. Lalu construction in progress ingat taruhnya di kredit 350.000.000. Selanjutnya tahun 2021 di sini dia itu sama ya, cost-nya masukin dari sini. Lalu di sini untuk construction in progress-nya ingat dari gross profit. Lalu di sini ada revenue on long term contract 3.750.000.000 sekian. Kayak gitu. Ambil dari revenue recognize-nya ya. Saya lanjut di sini yang tahun selanjutnya dia kan rugi nih. Nah, kita pakai jurnal yang kedua lagi. Yang di sini itu construction in progress itu di kredit ya. Benar ya. Dia soalnya minus nih. Lalu untuk revenue on long term-nya ini di sini kita ambil dari revenue recognize. Lalu untuk construction expense kita ambil dari cost incurred tahun tersebut. Ini kita nggak pakai berarti ya jurnalnya, tapi kita nggak apa-apa tulis aja nanti di ujian. Kalau kalian mau bikin tabel apa kayak semacam format gitu ya. Lalu billing on construction in progress seperti biasa cuma di tahun akhir aja, yaitu sebesar contract price, atau kalau mau kalian pakai caranya tinggal ditotalin aja billing on construction in progress-nya, dapat 9 miliar pasti gitu. Itu udah untuk problem 6. Nanti problem 7 saya lanjut di video selanjutnya. Thank you.